Halo teman-teman, kembali di channel Warga Nusantara, channel yang akan membahas terkait pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara. Kali ini kembali saya mengajak teman-teman semua untuk melihat perkembangan terkini pembangunan-pembangunan yang ada di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Nusantara. Baik teman-teman, kita mulai dari lokasi pembangunan gedung atau kantor BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Posisinya atau lokasinya tepat berada di depan kita ini teman-teman. Dan lokasinya tidak jauh ya teman-teman dari kantor presiden maupun gedung-gedung kementerian. Karena memang kantor BPJS ini berlokasi di zona sub PP 1A. Untuk luas bangunan kantor pusat BPJS Kesehatan di Ibu Kota Nusantara ini direncanakan memiliki luas sebesar 25.964 meter persegi dengan total estimasi investasi mencapai 1 triliun rupiah. Sebagai informasi teman-teman, jadi nanti kantor gedung BPJS ini akan memiliki fasilitas seperti ruang kerja pegawai yang berkonsep open space, lalu ada data center, serta fasilitas penunjang lainnya. Kantor BPJS Kesehatan ini diterjemahkan dalam bentuk bangunan paling tinggi 10 lantai dengan penerapan konsep terasering dan rumah panggung. Jadi menurut Direktur Utama dari BPJS Kesehatan, Bapak Gufron Mukti, beliau mengatakan, desain rumah panggung kami usung sebagai komitmen menjaga warisan budaya hunian di Indonesia dengan tetap menjaga kontur dan tumbuhan yang existing pada saat pembangunannya. Kantor ini juga didesain dengan tipologi baru yang mengedepankan inovasi dan upaya modern untuk menjadikan hutan dan alam sebagai bagian dari ruang kerja yang nyaman dan berkelanjutan. Nah itu teman-teman sekilas informasi terkait gedung dari BPJS Kesehatan yang memiliki konsep unik ya, yaitu terasering 10 lantai dengan tanaman pohon di tiap titik. Jadi nantinya bangunan itu dipastikan akan ramah lingkungan dengan fasilitas ruang terbuka, area olahraga dan lokasi upacara. Baik teman-teman, kita bergeser, kita akan melihat fasilitas pendidikan yang akan ada nantinya di Ibu Kota Nusantara, yaitu yang bernama Nusantara Intercultural School teman-teman. Jadi Nusantara Intercultural School ini akan dibangun oleh Jakarta Intercultural School atau jaringan sekolah internasional swasta asal Jakarta. Menurut Bapak Presiden Joko Widodo, pembangunan sekolah ini sekaligus menjawab pertanyaan dari calon penduduk kota Nusantara mengenai sekolah untuk anak mereka. Dengan adanya sekolah ini, menurut Bapak Jokowi, kualitas pendidikan anak-anak calon penduduk Ibu Kota Nusantara akan tetap baik. Jadi lokasi tepat dari Nusantara Intercultural School adalah yang dikelilingi oleh pagar-pagar putih ini ya teman-teman. Dan kehadiran sekolah ini dinilai Bapak Jokowi sebagai bentuk keseriusan dan komitmen pemerintah untuk menyediakan berbagai fasilitas pendukung Ibu Kota Nusantara, termasuk menghadirkan lembaga pendidikan bertaraf internasional yang berkualitas dunia. Selain sekolah internasional ini, pemerintah bersama pihak swasta akan melakukan revitalisasi terhadap sejumlah sekolah di Ibu Kota Nusantara agar kualitas pendidikannya lebih baik. Baik teman-teman, kita bergeser kembali. Kita akan melihat lokasi Financial Center ya teman-teman. Jadi di depan ada pembangunan gedung BI atau Bank Indonesia, yang di dekatnya terdapat embung ya teman-teman. Jadi di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara ini memang terdapat banyak embung teman-teman. Jadi embung-embung itu akan berfungsi mengendalikan potensi banjir di Ibu Kota Nusantara. Selain itu nantinya embung-embung ini akan dibangun dengan tujuan memperindah Ibu Kota Nusantara serta mendinginkan suhu udara yang terkadang terasa cukup panas.
Baik teman-teman, kita bergeser kembali. Kita akan melihat lokasi selanjutnya, yaitu lokasi dari Beranda Nusantara atau Memorial Park ya teman-teman. Dan ini lokasinya teman-teman, baru terdapat satu tower keren ya di lokasi ini. Jadi sebagai informasi teman-teman, pembangunan Memorial Park ini akan terhubung erat dengan kawasan Beranda Nusantara, menjadi pusat pandangan utama di Ibu Kota Nusantara yang dapat memikat perhatian masyarakat dan tamu negara yang akan mengunjungi Ibu Kota Nusantara. Untuk luas area dari Memorial Park atau Beranda Nusantara ini mencapai kurang lebih 2000 meter persegi ya teman-teman. Terdiri dari altar seluas 1690 meter persegi, akses tangga seluas 344 meter persegi, dan dilengkapi dengan infrastruktur jalan dan landscape ya. Proyek ini terintegrasi dengan kawasan Plaza Sipil dan Beranda Nusantara seluas 12 hektar, memanfaatkan titik tertinggi kedua di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara setelah Istana Presiden. Di kawasan Beranda Nusantara, selain Memorial Park, rencananya akan dibangun Bukit Bendera, Museum Peradaban, dan bangunan Beranda Nusantara. Semua ini akan terhubung dengan Forest Trail yang mengusung konsep keberagaman wilayah Indonesia. Proyek ini menciptakan ruang yang merangkul elemen-elemen kultural dan alam untuk memberikan pengalaman yang mendalam bagi pengunjung. Dan kita sudah sampai di lokasi dari penataan Sumbu Kebangsaan tahap 1 ya teman-teman, atau Plaza Seremoni, yang merupakan ruang terbuka hijau. Semakin hari kita lihat di lokasi ini terlihat semakin rapi, semakin hijau ya teman-teman, dan semakin indah tentunya. Nah teman-teman, kita akan melihat lokasi dari lapangan upacara Istana Negara Ibu Kota Nusantara yang nantinya akan menjadi tempat upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Dan sebagai informasi, per Maret 2024 ini, progres bangunan Istana Negara dan lapangan upacara ini sudah hampir mencapai 60% ya teman-teman. Nah, sebagai informasi teman-teman, jadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bapak Bambang Susantono, mengatakan bahwa pemerintah akan menyebar sebanyak 6.800 undangan untuk menghadiri upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Bapak Bambang menambahkan, jadi lapangan upacara di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara terbilang sudah cukup siap digunakan. Rumputnya sudah terlihat hijau dan ditumbuhi pepohonan besar di sekelilingnya. Lebih lanjut, Bapak Bambang mengatakan bahwa 2 hotel juga siap difungsikan untuk mendukung upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia pada Agustus mendatang. 2 hotel yang dikembangkan oleh investor swasta itu masing-masing berkapasitas 200 kamar. Nah teman-teman, kita doakan bersama semoga nantinya peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara semoga berjalan dengan baik dan lancar ya teman-teman. Sebagai tambahan informasi teman-teman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR per Maret 2024, progres pembangunan Ibu Kota Nusantara tahap 1 telah tembus 77%. Sejumlah proyek mulai dari proyek pemerintah hingga investor swasta akan ditargetkan rampung pada Agustus 2024. Baik teman-teman, saya rasa cukup videonya sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan kita doakan semoga pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan semoga selesai tepat pada waktunya.
Dan doa juga kita berikan kepada para pekerja yang terlibat dalam pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini, agar selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keamanan ya dalam setiap menjalankan aktivitasnya di Ibu Kota Nusantara. Dan terus dukung ya teman-teman channel Warga Nusantara ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video Warga Nusantara berikutnya, dan saya ucapkan salam Nusantara.